Sneakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Wilds, season pertama, episode ketiga. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Dot yang sedang bernyanyi sembari menari penuh bahagia dengan es krim di genggamannya. Saat ia sedang berbalik badan, rupanya Dot tak sengaja menjatuhkan es krimnya tepat di hadapan penyidik yang kebetulan baru keluar dari ruangan. Sang penyidik tak mempermasalahkan hal tersebut, karena kebetulan ia ingin melihat Dot senang sebelum mereka akan memulai sesi wawancara dengannya. Di malam ketiga, semua orang tak mewaspadai akan adanya badai melanda. Orang-orang panik. Mereka tak memiliki persiapan cukup ketika badai di tengah malam muncul yang membuat mereka harus mengungsi dengan alat yang seadanya. Mereka berusaha bertahan di tengah dinginnya hamparan angin laut yang bisa membunuh mereka suatu waktu. Saat Dot sedang berada dalam sesi wawancara, ia meminta special request, yaitu makanan yang sangat amat penuh. Karena kebetulan makanan tersebut adalah makanan yang selama mereka tersesat selalu idamkan. Sembari menghayal, orang-orang menyebutkan makanan favorit mereka seperti kepiting biru yang akan dimakan langsung dari bungkusnya, serta keju dan roti yang melimpah. Hari itu mereka harus segera bekerja, mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu badai akan kembali datang. Leah serta Russell yang selalu diikuti oleh Nora memutuskan untuk mencoba berenang ke arah laut dengan harapan mereka akan menemukan sesuatu. Sementara Dot, ia memutuskan untuk mencari tempat perlindungan, entah itu gua atau apapun itu. Saat sedang berjalan, ternyata Dot diikuti oleh Shelby. Mereka memang berasal dari satu kota, dan Shelby pun tahu siapa itu Dot. Sosok wanita yang tak pernah memasang foto wajahnya di sekolah. Rupanya, dahulu ayah dari Dot adalah seorang pelatih sepak bola paling populer. Mungkin mereka kurang dekat, tapi Shelby rasa ia bisa menyebarkan gosip pekerjaan sampingan yang Dot pernah lakukan. Memang Dot mengakui hal itu. Ia mengaku memiliki pekerjaan sampingan dengan berjualan narkoba. Namun, kekasih dari Shelby adalah pelanggan utamanya. Di sekolahnya, Dot bisa dianggap sebagai satu-satunya siswi paling aneh. Ia tak memiliki teman dan tak pernah diperhatikan oleh orang lain. Tetapi, Dot merasa perbedaan itulah yang membuat Dot bisa dengan begitu mudahnya menjual narkoba, mendapatkan uang secara instan, lalu membiayai ayahnya yang sedang sakit. Ayahnya tak bisa bergerak sama sekali akibat kecelakaan yang menimpa. Dot ataupun Mateo sebagai orang yang disewa olehnya untuk menjaga ayahnya akan saling bergantian mengurus ayahnya. Saat itu Mateo memperingati Dot untuk memperhatikan penggunaan konsumsi ordokodon yang ayahnya gunakan. Karena jika obat tersebut diminum secara berlebihan, maka akan menimbulkan efek yang berbahaya. Kembali ke pantai, Nora, Russell dan Leah telah setengah perjalanan menuju laut paling dalam. Saat itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari bertanya apakah dari mereka mengingat bagaimana mereka bisa tiba di pantai. Selain Leah, mereka berdua mengaku pingsan total. Sedangkan di daratan, Fatin sedang membaca buku yang Leah bawa. Ia pun terkejut ketika mengetahui ternyata hubungan antara Leah dengan sang penulis cukup dekat. Ketika Fatin menertawakan hubungan dari Leah, datanglah Tony yang terlihat seperti murung karena ia merasa cemburu dengan Martha yang mulai dekat dengan Shelby. Tony bahkan menganggap Shelby hanya mencoba untuk memanfaatkannya agar ia bisa menuliskan orang Indian di universitasnya. Atas sebuah pikiran yang Tony katakan, Fatin bertanya, apakah ia adalah seorang Aries? Hal tersebut justru membuat Tony marah dan memutuskan untuk meninggalkannya. Di sisi lain, Shelby dan Dot yang telah berjalan cukup lama akhirnya menemukan sebuah gua kecil. Shelby lah orang pertama yang memutuskan untuk memeriksa apakah di dalam gua tersebut terdapat sesuatu makhluk atau tidak. Namun ketika tubuh dari Shelby sudah masuk terlalu dalam, ia tiba-tiba berteriak meminta pertolongan dari Dot dengan alasan ada seseorang yang menariknya dari dalam. Tetapi itu semua rupanya hanyalah candaan yang membuat Dot marah. Dan lagi-lagi Shelby mendadak merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Saat ia memuntahkan benda tersebut, ternyata benda itu adalah gigi palsu miliknya. Kejadian itu membuat Shelby malu sepenuhnya hingga ia memutuskan untuk meninggalkan Dot sendirian.
Kali ini, Tony yang telah menjauhi Fatin rupanya menemukan sebuah manekin yang telah terkubur oleh tanah. Sementara Dot kembali teringat momen ketika ia yang seharusnya merasakan pijat aromaterapis di Hawaii. Semua itu berawal ketika hari Natal terjadi. Ia dan ayahnya memang memiliki tradisi untuk saling bertukar kado. Dot memberi foto kenangan kebersamaan mereka berdua saat ayahnya mengajak Dot untuk menonton konser Guns N' Roses pada tahun 2007. Ayahnya masih ingat, ia sengaja memasukkan penyumbat telinga agar Dot tak kesakitan. Hingga pada akhirnya, giliran ayahnya yang memberikan kado Natal yang menurutnya akan menjadi kado terbaik bagi Dot, yaitu sebuah tiket liburan ke Hawaii yang dimana di sana Dot akan menemukan snorkeling terbaik, diving, atau semacamnya. Dot tentu menolak mentah-mentah tiket tersebut karena ia merasa masih harus mengurus ayahnya. Tetapi ayah dari Dot meminta kepada putrinya untuk bersenang-senang karena ia masih memiliki Mateo. Dot yang saat itu masih belum bisa menerima hadiah dari ayahnya memutuskan untuk pergi ke garasi, bertemu dengan Mateo yang sedang mencuci pakaian. Entah saat itu setan apa yang merasuki Dot, ternyata ia tiba-tiba mencium Mateo dengan sangat erat. Bahkan Mateo tak sempat untuk mencerna apa yang baru saja terjadi padanya, karena saat itu Dot langsung segera pergi meninggalkannya. Saat Dot sedang memikirkan kejadian itu, ia tiba-tiba kembali mendengar suara jeritan dari Shelby. Bedanya kali ini adalah ia mendengarnya dari dalam hutan. Lantas Dot langsung segera menghampiri sumber suara yang tampaknya ia melihat Shelby sedang dikelilingi oleh seekor ular. Dot lantas dengan segera mencoba menyerang ular tersebut dengan kayu yang ia miliki, lalu menusuknya sembari menghantamkannya berkali-kali ke arah batu guna meluapkan emosinya akibat rencana gagal yang seharusnya ia lakukan di Hawaii. Dot juga menceritakan kepada terapis serta penyidik tentang pengalaman mereka yang mencoba untuk menemukan sesuatu di bawah permukaan. Saat itu, ketika Russell, Nora, dan Leah akhirnya berhasil menemukan ekor pesawat yang telah tenggelam, Russell merasa ia bisa menjangkau ekor tersebut dengan harapan mereka bisa menemukan sesuatu. Ia lalu memutuskan untuk menyelam sendirian terlebih dahulu, mengambil beberapa botol kaleng Coca-Cola yang ia temukan di dasar. Ketika Russell kembali ke permukaan, ia langsung meminta bantuan kepada Leah untuk membantunya mengambil kotak hitam yang terdampar di sana. Karena yang ia ketahui, kotak hitam tersebut bisa mengirimkan sinyal GPS ke satelit terdekat. Akhirnya mereka berdua sekuat tenaga langsung menyelam, serta kembali ke permukaan untuk mengambil oksigen agar bisa berusaha membawa kotak hitam tersebut. Beberapa kali mereka mencoba, Leah merasa mereka tak bisa melakukannya. Tetapi Russell dengan penuh percaya diri terus mengajak Leah untuk mengambilnya. Hingga ketika Leah hendak naik ke permukaan karena ia merasa kelelahan, Russell justru menarik kakinya agar Leah tetap berada di bawah laut, membantunya membawa kotak hitam tersebut. Kembali ke Shelby dan Dot yang telah berhasil membunuh ular tersebut. Saat itu Shelby meminta maaf kepada Dot dan memintanya untuk merahasiakan gigi palsu tersebut dari siapapun. Karena bagi Shelby, gigi palsu itu adalah sebuah aib yang akan membuatnya malu di hadapan banyak orang. Apa yang Shelby katakan padanya ternyata membuat Dot kembali teringat momen ketika ia didatangi oleh Mateo yang secara tiba-tiba memberikan sebuah surat padanya. Menurut Mateo, surat itu diberikan oleh ayah Dot padanya guna menghindari yayasan hak asuh anak yang akan mungkin menghampirinya. Sehingga ayah dari Dot memintanya untuk menelpon wanita tersebut. Setelah itu, mereka kembali berjalan hingga pada akhirnya menemukan sebuah gua yang cukup luas untuk mereka gunakan sebagai tempat berteduh. Di kerumunan, tampaknya Fatin, Martha, serta Tony sedang merancang manekin tersebut untuk menjadi manusia sungguhan. Bahkan mereka menamainya dengan Marcus, lengkap dengan titik yang mereka gambar. Tak lama kemudian, baik Shelby serta Dot ataupun Russell, Nora, dan Leah telah tiba untuk kembali berkumpul. Bedanya kali ini mereka bertiga memberi kabar baik ketika mereka membawakan kotak hitam. Lalu scene kembali beralih kepada Russell beserta seorang pria tua bernama Leonard yang sedang membicarakan progres ke-9 wanita tersebut, yang menurutnya memperlihatkan progres cukup baik. Di titik ke-8, Russell merasa ia telah menemukan sosok wanita yang membuatnya menarik. Wanita itu lihai, tegas, serta bisa membuat orang yakin padanya. Bahkan ia tak sabar untuk menunggu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kembali ke pantai, mereka langsung membuat lingkaran
dan Rachel berkata mereka tak bisa membuat lokasi hitam tersebut karena ia rasa kotak hitam itu akan bekerja secara otomatis. Tetapi justru semua orang ternyata tak sependapat dengannya. Bahkan Nora sekalipun yang merasa di dalam kotak hitam itu pasti ada sebuah suar yang bisa mereka gunakan untuk memberi sinyal. Sang penyidik bertanya bagaimana akhirnya cara mereka menyelesaikan itu semua. Dot mengaku itulah kali pertama mereka melakukan pemungutan suara. Orang yang setuju untuk membukanya bisa mengangkat tangan hingga tanpa disangka. Hampir semua wanita yang ada di sana setuju untuk membuka kotak hitam tersebut. Akhirnya mereka mulai membukanya dan menemukan sebuah recorder berisi suara antar pilot serta kopilotnya yang mulai memberi kode jika pesawat mereka akan segera menabrak. Mereka sadar para penumpangnya berada dalam kondisi pingsan. Maka dari itu mereka menjatuhkannya ke arah pantai dengan pelampung yang telah disiapkan terlebih dahulu. Lalu ketika kecelakaan terjadi, semua orang menangis. Kemudian mereka memutuskan untuk berpindah tempat ke gua yang telah ditemukan oleh Shelby dan Dot. Sebelum mereka pergi, Fatin sempat memperlihatkan buku milik Leah yang telah ia baca sedikit. Ia merasa buku tersebut seperti menceritakan tentang kisahnya. Apa yang Fatin katakan ternyata membuat Leah tersinggung hingga ia langsung merebut kembali buku tersebut dan pergi. Setelah mereka tiba di gua, Dot ternyata menemukan matahari terbenam pertamanya. Ia langsung kembali teringat ketika ayahnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ia tak ingin melihat Dot menderita. Ia merasa Dot harus mencari kehidupan yang jauh lebih layak karena ia yakin suatu saat nanti akan ada kehidupan besar yang akan menghampirinya. Kemudian ayahnya menyodorkan sebuah suntikan yang langsung membuatnya tak sadarkan seketika. Pasca kematian ayahnya itulah kali pertama Dot bertemu dengan Rachel yang memperkenalkan program tersebut. Dengan alasan yang sama, yaitu guna menghindari Komisi Perlindungan Anak. Dan pembahasan dari series The Wild season pertama episode ketiga pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari The Wild satu ini? Berikan respon di kolom komentar. Tetap subscribe channel Sneakflix serta channel kedua kami yakni Tunikflix. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.